Horas, selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Di pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur di waktu yang baik di pagi hari ini Tuhan. Kami boleh terbangun dari tidur kami di sepanjang malam hari karena kasih-Mu, menikmati hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, ya Bapa. Ya Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada setiap kami, karena kami umat-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-7. Mazmur 139 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dalam bahasa Batak dikatakan, tung tu dia matar baenau, lao marado potodim. Jala tung tu dia matar baenau, maporus maradopon bohim. Ido saatna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, yang menjadi tema dari kebenaran firman Tuhan ini ialah Allah itu maha hadir. Allah itu maha hadir. Saudara-saudari yang kekasih, barangkali kita pernah berpikir bahwa seolah-olah kita dapat luput dari jangkauan kehadiran Allah. Tidak jarang orang-orang menganggap bahwa Allah itu terlalu jauh sehingga tidak dapat mengontrol perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, khususnya hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Seolah-olah terlalu jauh, Allah tidak hadir mengontrol kehidupan kita. Tetapi apakah demikian? Itulah yang sedang kita renungkan melalui bagian firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang kekasih, ada dua hal yang ditegaskan oleh pemazmur melalui bagian firman Tuhan ini. Yang pertama ialah Roh-Nya menyertai kita. Roh-Nya menyertai kita. Itu yang disampaikan oleh pemazmur pada kalimat yang pertama. Tung tu dia matar baenau lao maradopun todim. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Ini adalah sebuah pengakuan oleh pemazmur. Sebenarnya ketika kita membaca ayat pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita mengerti konteks firman Tuhan ini. Di sana dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Inilah yang disampaikan oleh pemazmur. Di dalam pengakuannya bahwa ia mengakui Allah yang maha hadir adalah Allah yang menyelidiki dan mengenal dirinya secara sempurna. Kita harus sampaikan bahwa kita sendiri, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, tidak bisa dengan sempurna mengenal diri kita, menyelidiki hati kita, walaupun ini hidup kita. Tetapi Allah yang mampu menyelidiki
mengenal kedirian kita. Allah yang mampu memberikan rohnya menyertai kita, sehingga pikiran-pikiran yang mungkin kita anggap bahwa Allah terlalu jauh, bahwa Allah tidak hadir, bahwa Allah tidak tahu apa yang kita lakukan, hal-hal negatif terlebih khusus, seolah-olah kita bebas melakukannya, seolah-olah kita terlepas dari kuasa Allah. Tetapi di dalam pengakuan ini pemazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Tidak ada, tidak bisa, karena kita ini adalah ciptaan Allah. Terlebih khusus ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita adalah anak. Rohnya dikaruniakan kepada kita, Roh Kudus yang selalu menggelisahkan hati kita, menyertai kita, mengingatkan kita apa yang kita lakukan. Apakah itu berkenan kepada Allah atau sebaliknya mendukakan hati Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bukankah Allah yang sedemikian yang kita sembah? Bukankah Allah yang sedemikian yang menjadi pegangan kita, bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak pernah sendirian? Poin yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Allah Maha Hadir. Itulah yang kemudian selanjutnya disampaikan oleh pemazmur. Jalatung tu dia ma tarbaenau maporus maradepon bohim. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ini gambaran yang begitu jelas disampaikan pemazmur, bahwa wajah Allah kita tidak bisa bersembunyi dari hadapan Allah. Kita tidak bisa lari dari hadapan Allah, karena Allah itu Maha Hadir. Allah itu menyertai kita melalui rohnya pada poin pertama tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini mengingatkan kita supaya bertindak hati-hati, supaya kita sungguh-sungguh mengintrospeksi diri kita. Di tempat-tempat tersembunyi sekalipun Allah hadir, Allah mengontrol, mengamat-amati apa yang kita lakukan. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, Allah tidak pernah tinggal diam. Allah selalu hadir menghadapkan wajahnya kepada kita. Itulah sebabnya disampaikan pada ayat 8 menegaskan bagian ini tentang kehadiran Allah yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu dikatakan tungsura manai kau tu banua gijang di sidoho jala tungsura ubain banua toru podomaku idama di sidoho. Diambil perumpamaan yang paling tinggi sekalipun banua gijang, bahkan yang paling bawah sekalipun banua toru, Allah hadir di sana. Jadi kemana kita dapat lari? Kemana kita dapat bersembunyi dari wajah Allah? Maka sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, kita mau sungguh-sungguh memberikan diri kita seutuhnya, seluruhnya bagi Allah. Kita tidak mau bersembunyi-sembunyi kepada Allah. Kita tidak mau setengah-setengah, karena Allah sungguh-sungguh mengetahui hidup kita, hadir menjawab tantangan-tantangan hidup kita. Bukan berarti Bapak Ibu yang kekasih, ketika kita menjadi orang percaya, pengikut Kristus, maka jalan kita mulus. Bukan. Tetapi ketika kita percaya menjadi pengikut Kristus, kita akan dikuatkan, dimampukan, disertai melalui rohnya. Karena Allah itu adalah Allah yang Maha Hadir.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur diingatkan melalui firman-Mu di pagi hari ini. Benar ya Bapa, seolah-olah kami sering berpikir bahwa kami terbebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh Allah, tanpa kehadiran Allah. Tetapi pagi ini kami diingatkan melalui pemazmur bahwa Allah yang kami imani, Allah yang kami percayai adalah Allah yang Maha Hadir, yang menyertai kami melalui Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu yang telah Engkau tebus, supaya sungguh-sungguh menghidupi bagian firman Tuhan ini. Tolonglah kelemahan kami, keterbatasan kami Bapa, agar kami menyadari bahwa hidup kami seluruhnya dikontrol oleh Allah. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap kami tengah-tengah kehidupan kami, di keluarga kami masing-masing. Tuhan tolonglah hidup kami. Kami berdoa bagi negara ini, bangsa ini Tuhan, yang sedang berjuang menghadapi situasi sulit saat ini. Tuhan tolonglah pemerintah, pemimpin kami di dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang positif, sehingga kami pun mengikutinya. Terima kasih Bapa, kami melanjutkan kehidupan kami hari ini. Sertai, jagai, supaya kami melakukan seluruhnya sesuai dengan perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.